Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di sini saya akan memberikan modul aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Saya bernama Sri Mulia Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Lewi Gajah 3. Di sini kita mengenal tentang pengertian merdeka. Pengertian merdeka itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara memiliki arti tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat dalam memerintah diri sendiri. Seperti filosofi beliau mengungkapkan bahwa Ingarso sungtuladu ing maju mangun karso tuturi handayani, yang dijadikan sebagai simbol pendidikan di Indonesia.
Kemudian di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Poin yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di samping itu juga kita belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian di sini ada perubahan paradigma dengan contoh dalam kegiatan kepalang tangan. Kita bisa melihat dalam kegiatan kepalang tangan ini Anda bersama teman Anda
melakukan kegiatan menyobek secari kertas kecil, menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Kemudian, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk membukanya. Nah, di sini dari kepalan inilah perubahan paradigma dari ilusi kontrol, menyimpulkan dari kepalan tangan tersebut, guru bisa mengontrol murid. Kemudian, kritik juga dapat membuat orang merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Dan semua penguatan positif efektif akan bermanfaat, dan kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian, disiplin positif juga menurut Dr. William Glasser di teori pilihan memiliki beberapa poin, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang dan menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, serta realitas kebutuhan kita berbeda.
Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dari disiplin positif, ini memiliki makna disiplin, kemudian teori motivasi, ada nilai-nilai kebajikan universal, yang nantinya akan membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Serta kita mempelajari tentang 5 posisi kontrol. Ada segitiga restitusi dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini makna dari disiplin yaitu disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian disiplin di sini membuat orang menggali terus potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum, sebagai kata yang menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan dan bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, di samping itu pula,
kita belajar mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal ini memiliki arti sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan menurut Dr. William Glasser dan Goshen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila atau kita singkat menjadi P5. Di dalam P5 ini memiliki nilai-nilai kebajikan seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta segitiga restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia, mulai dari motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau sebuah lembaga. Kemudian yang ketiga, motivasi internal, yaitu dengan tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Untuk selanjutnya, kita mengenal tentang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta ataupun membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan ataupun tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, dampak yang diberikan dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, kemudian menghukum, mengurangi ketepatan,
tidak efektif, dan dapat merusak hubungan. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan itu menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, maupun mengurangi motivasi intrinsik. Dan membentuk program kebajikan atau apresiasi, perlu diingat bahwa memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi kepada semua murid atau bergantian, dilakukan secara konsisten dan fokus pada proses.
Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, mulai dari pembuka, nilai kebajikan, maupun situasi. Di dalam pembuka, kita ambil contoh, kemarin saya memperhatikan nilai kebajikan yang diperlihatkan adalah rasa empati yang besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Nah, di sini kita bisa dan harus membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Contoh soal di sini adalah tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, kira-kira ini hukuman ataukah konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Nah, jawabannya yaitu saat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ini merupakan hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini juga merupakan hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ini juga masih hukuman. Nah, dan yang untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah bisa coret, berarti ini merupakan konsekuensi dari tindakan.
Disinilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman pastinya menyakitkan, sama-sama konsekuensi juga memiliki sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Sama konsekuensi juga membuat anak merasa tidak nyaman. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan dan konsekuensi itu artinya stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di sini hukuman itu konsepnya diri menjadi buruk. Kemudian konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dari perbedaan hukuman. Kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan di sini hukuman dan konsekuensi sama-sama menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan. Untuk selanjutnya, budaya positif ini dapat kita ciptakan melalui lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif, kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru maupun siswa di kelas, dan nantinya menghasilkan peraturan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, kira-kira mana nih yang merupakan keyakinan kelas? Nah, di sini saya memberikan kesepakatan kelas kepada kelas saya dengan hasil kesepakatan yang kami buat. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat kesepakatan kelas sesuai dengan kesepakatan di kelasnya masing-masing dan juga bisa membuat keyakinan
keyakinan dari kesepakatan kelas tersebut. Nah, selain ini juga kita membuat kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Di sini ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Tabel Y terdengar, terlihat, berperilaku. Kemudian tabel T tampak seperti maupun tidak tampak seperti. Di sini saya membuat contoh. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, contohnya hormat. Nah, di sini kita bisa melihat di tabel Y, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar maupun terlihat dan berperilaku ini bisa terlihat dari percakapan siswa-siswa kita maupun kita sebagai pendidik. Nah, di sini contohnya, satu orang berbicara, kemudian terdengar dan terlihatnya bisa menyesuaikan atau melihat ke tabel tersebut. Kemudian di sini setelah kita membuat kesepakatan kelas, di sini ada peraturan kelas. Nah, kira-kira ada keyakinan kelas sesuai dengan soal yang diberikan. Peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya kira-kira sikap yang ditunjukkan kepada siswa bagaimana. Kemudian bila dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan
kelasnya menunjukkan perilaku siswa yang bagaimana. Nah, di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu juga sama menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini adalah menghormati orang lain dan komitmen. Nah, selain itu kita juga belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah untuk bertahan hidup, yang pastinya rasa ingin disayangi atau memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan.
Nah, selain yang telah dipaparkan tadi, kita sekarang akan mengenal 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, di sini untuk penghukum ini artinya menghardik ataupun menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Dan untuk membuat orang merasa bersalah, ini mengatakan seharusnya. Bila posisi kita sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk siswanya. Dan posisi kita sebagai pemantau, menghitung maupun mengukur. Dan yang terakhir, posisi kontrol yaitu manajer sebagai mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kira-kira pernyataan-pernyataan yang sesuai dari 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira dari pernyataan ini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakannya? Nah, di sini saya jawab yaitu pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Di sini siapa yang mengatakannya adalah sebagai penghukum. Kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, posisi kita adalah sebagai manajer. Nah, kita belajar yaitu tentang restitusi atau kita kenal dengan segitiga restitusi. Tapi sebelum mengenal segitiga restitusi, kita harus mengenal juga tentang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat dan bisa mencari solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi dan juga membantu murid berpikir tentang tujuannya mereka memperlakukan orang lain sesuai dengan teori Gosen pada tahun 2004.
Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada identitas gagal maupun identitas sukses. Identitas gagal yaitu hukuman, sedangkan identitas sukses yaitu disiplin. Disiplin juga memiliki konsekuensi dan restitusi. Nah, inilah segitiga restitusi. Yang pertama, paling menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan.
Nah, untuk menstabilkan identitas, di sini membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Seperti berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Nah, di sini validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya.
Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Mungkin guru bisa berkata dalam hal ini, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Kemudian, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus. Siswa saya bernama Nuri dan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Nuri. Waalaikumsalam Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Baik. Oh iya, tadi Ibu mendapat informasi dari Ibu Dewi bahwa Nuri marah-marah di kelas. Apa betul? Ya Bu, itu betul Bu. Kenapa? Karena saya kesal Bu, saya sudah capek-capek mengerjakan tugas, tapi malah dicontek teman-teman Bu. Oh, dicontek dengan teman. Dicontek oleh siapa temannya? Dengan Rangga Bu. Oh, Rangga. Emang menyonteknya setiap hari atau bagaimana? Hampir setiap hari Bu, sering. Hampir setiap hari. Oh, ya betul. Apabila ibu juga mungkin menjadi Nuri akan kesal juga ya. Mungkin akan marah juga. Nah, menurut kamu alasannya kamu marah kenapa? Karena saya sudah capek-capek Bu mengerjakan tugas. Iya betul juga. Memang kalau kita sudah mengerjakan tugas, kemudian pekerjaan kita ya dicontek terus oleh temannya, otomatis ya pasti marah-marah, mungkin kesal. Nah coba dari kamu marah-marah itu, apakah itu sesuai dengan kesepakatan kelas tidak menurut Nuri? Tidak Bu. Tidak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keyakinan. Nah, kira-kira yang Nuri lakukan dari tindakan itu yang melanggar nilai kelas apa? Saya memaki-maki teman dan juga menggebrak meja Bu. Oh, menggebrak meja. Nah, kira-kira apa yang harus tindakan Nuri yang harus dilakukan untuk mensepakati keyakinan yang sudah dibuat di kesepakatan kelasnya? Saya harus saling menghargai dan juga harus sabar Bu. Oh, sabar ya, baik. Jadi kita harus selalu sabar dan apalagi Menahan amarah. menahan amarah, betul sekali. Ya, mungkin sepertinya waktunya Kak Nuri harus masuk kelas lagi ya. Terima kasih Nuri. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Nuri. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Latifa. Saya bersekolah di SDN Lewi Gajah 3, Kota Cimahi. Setelah saya berdiskusi dengan Ibu Sri, saya sudah diberi nasihat dan juga arahan untuk selalu sabar dan menahan amarah. Dan jika ada teman yang mencontek, saya akan memberi nasihat kepada teman saya dan juga melaporkannya kepada Ibu Sri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian di sini ada contoh kasus kedua yang terjadi pada siswa saya, yaitu bernama Abdillah. Di sini juga saya menggunakan segitiga restitusi. Ya, Assalamualaikum Abdillah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Kok sepertinya Abdillah sedang kesal ya? Oh iya, tadi Ibu lihat di kelas. Oh, Abdillah marah-marah ya? Ada apa nak di kelas? Tadi di kelas Kaisar sama Kustian ribut terus Bu. Ribut terus? Oh, memangnya sedang ada tugas mengerjakan? Sedang ada tugas Bu, membuat yang lain yang sedang belajar terganggu. Oh, terganggu. Terus apa yang dilakukan oleh Abdillah selain marah-marah? Saya menghampiri Kaisar sama Kustian Bu. Kemudian? Saya memberi nasihat, tapi mereka malah marah-marah Bu. Oh, marah-marah. Jadi saya ikut balik marah-marah lagi. Lagi marah-marah gitu kepada mereka.
Oke, kalau untuk menurut Abdillah, apakah tindakan marah-marah itu sesuai dengan kesepakatan kelas? Tidak, nak? Tidak, Bu. Tidak sesuai. Kenapa? Karena saya marah-marah kepada mereka, Bu. Marah-marah sama mereka ya. Kemudian apa yang dilanggar atau apa yang tindakan tersebut kesepakatan kelasnya tidak sesuai, apa yang harus dilakukan? Harusnya menasehati dengan baik, Bu. Dengan baik, kemudian apalagi? Saling memberi contoh, kemudian saling apa lagi? Saling Saling menghormati itu. Dan yang paling pertama adalah harus sabar, berarti mengontrol emosi, betul. Nah, sekarang sudah lega tidak? Sudah. Berarti nanti kamu harus mengontrol emosi. Baik, karena sekarang mau waktunya masuk kelas. Pak Abdillah masuk kelas ya? Iya, Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Abdillah. Saya bersekolah di SD Negeri Gajah 3, Kota Cimahi. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Sri, saya diberi arahan untuk selalu sabar dan menahan amarah. Jika ada teman yang ribut, maka akan dilaporkan ke Bu Sri. Terima kasih, Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini pun saya memberikan pemaparan tentang budaya positif serta keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang saya lakukan bersama siswa-siswi saya di kelas. Nah, inilah hasil kesepakatan kelas kami. Kemudian inilah keyakinan kelas kami. Nah, di sini pun saya memberikan pemaparan juga budaya positif bersama rekan guru dan berdiskusi dalam nilai kebajikan, segitiga restitusi, kemudian membuat keyakinan kelas dari masing-masing rekan guru.
saya mulai materi, sejenak kita tenangkan hati kita dan pikiran, kemudian arahkan semua perhatian untuk fokus belajar menghadirkan rasa ingin tahu, syukur dan belas kasih. Kemudian, nah sebelum kita ke materi, mari kita melihat pengertian merdeka. Nah di sini sebelumnya filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini sebetulnya sudah kita jalankan, namun mungkin kita kadang lupa merdeka itu seperti apa dalam belajar. Makanya mungkin untuk tahun ini atau awalnya itu ada kurikulum atau kurikulum merdeka tahun ini. Nah di sini merdeka di sini menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD itu merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi sebagai siswa atau guru catat membuat memberikan diri sendiri. Nah, Ki Hajar Dewantara juga menjadi seorang bapak pendidikan, kemudian seorang pemikir, konsepsi, keteladanan dan sikap merdeka. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan penghakikat. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemakaian hukuman dengan hal positif seperti membaca, ataupun mungkin kita memerintahkan atau menyuruh siswa membersihkan halaman sekolah atau memungut sampah, dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak? Setuju. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Misalkan lewat penghargaan itu bukan secara imbalan, tapi juga mungkin memberikannya ada jempol, kemudian ada bintang di kelas, ya. Jadi itu untuk memotivasi belajar. Karena kita belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini bukan kita anggap kepala kanan. Di sini Bapak Ibu bisa mencoba sobeklah secari kertas kecil bertuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misalkan sini ada kertas dirobek kemudian dipalkan, letakkan salah satunya Anda genggam terus. Kemudian teman yang satu mencoba untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu akan mempertahankannya sekuat tenaga? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak materi yang memang motivasi dari awalnya. Mungkin termotivasi Bapak Ibu, ayo. Merdeka kita belajar bahasa Inggris sudah. Jadi itu satu. Nah yang kedua, Ibu Irma, saya kan membantu sambil juga kan kemarin Bu Irma juga kan belajar yang teks itu ya. Yang mungkin saya kan berpikir gini, gimana literasi biar anak nggak terus ya dideterminasikan. Terus ada juga program tulisnya dan harus berjalan. Jadi saya kan mau bikin literasi tentang anak cinta budaya Cimahi. Cintanya kenapa sama? Mereka kan tahu yang namanya Cimahi itu dari mana asalnya. Kemudian asal usulnya kenapa dinamakan Cimahi. Kemudian di Cimahi itu kan banyak sekali tempat bersejarah. Seperti contoh rumah sakit Dusirah, harus tahu sejarahnya. Kemudian adanya tempat penjara militer, harus tahu. Ya, betul. Kenapa di Cimahi sampai disebut dengan kota hijau atau kota apa gitu? Nah, itu ada sejarahnya. Kenapa sampai banyak pusti-pusti tentara? Ya, itu harus tahu. Nah, itu mungkin nanti kita mulai bahasa nyaman anaknya. Kalau aturan kan bisa asal dorong. Jadi saya juga bertahu ya belajar. Jadi tahu juga itu sedikit-sedikit lah. Ya.
Nah, di sini rekan saya memberikan pemaparan dan kesimpulan dari materi ataupun budaya positif yang sudah saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sukanta, guru kelas 5 di SD Negeri Lewi Gajah 3. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Sri Mulya Susanti yang saat ini sedang menjadi calon guru penggerak. Setelah tadi dipaparkan materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Sri mengenai budaya positif, itu memberikan dampak pengetahuan baru kepada saya khususnya dan kepada rekan-rekan guru yang lain yang tadi hadir. Kemudian dari budaya positif itu yang bisa saya ambil adalah bagaimana menciptakan suatu suasana kelas, baik itu di kelas maupun di sekolah, di lingkungan sekolah, yang akan berdampak baik untuk murid-murid kita. Salah satunya tadi bagaimana cara menerapkan disiplin kepada siswa, disiplin kepada kami sebagai pendidik juga. Kemudian ada perbedaan yang mendasar antara hukuman dan konsekuensi. Jadi apa nanti dampak dari sebuah hukuman kepada siswa, terus bagaimana caranya mengubah sebuah hukuman menjadi konsekuensi. Yang saya ketahui dari paparan Bu Sri tadi, ternyata ketika kita memberikan suatu hukuman tanpa disadari, kita akan menyakiti hati siswa seperti itu. Dan tentu ketika siswa merasa tersakiti, maka budaya di kelas terutama itu tidak menjadi positif. Itu justru akan cenderung kepada hal-hal yang tidak disukai peserta didik, akhirnya peserta didik belajarnya tidak efektif seperti itu. Kemudian bagaimana mengubah dari hukuman menjadi konsekuensi, yang justru konsekuensi ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik, rasa disiplin, dan lain sebagainya. Menjadikan suatu konsekuensi menjadi bentuk yang positif bagi diri siswa sehingga bermakna seperti itu. Kemudian selain itu tadi Ibu Sri juga memaparkan dengan jelas bagaimana filosofi dari Merdeka Belajar yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara. Tentu itu akan mengubah bagaimana cara kami sebagai guru mengajar di kelas, mendidik siswa seperti itu. Kemudian selain itu juga tadi ada penghargaan dan segitiga restitusi yang memberikan solusi tentang permasalahan di kelas dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian setelah materi-materi yang disampaikan tadi, Ibu Sri juga memaparkan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Jadi memang sangat dianjurkan sekali ketika tahun ajaran baru kami para guru khususnya membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini nanti yang akan menjadi komitmen kami bersama dengan siswa, dengan peserta didik. Komitmen inilah yang nantinya akan menimbulkan kesadaran. Dari kesadaran itu maka akan terjadi sebuah konsekuensi ketika ada yang melanggar, dan konsekuensi inilah yang akan menimbulkan budaya positif tadi. Seperti itu. Jadi alhamdulillah pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Sri mengenai budaya positif dapat kami terima dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya kami sebagai guru bisa menerapkan budaya yang positif itu baik di kelas maupun di sekolah secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah mendengarkan pemaparan atau kesimpulan yang diberikan oleh salah satu rekan saya, yaitu Pak Asep Sukanta, mendorong saya untuk terus memotivasi rekan-rekan guru di sekolah, rekan-rekan di warga sekolah juga untuk terus meningkatkan budaya positif di sekolah maupun di kelas, yaitu mengenal tentang filosofi Merdeka Belajar dari Ki Hajar Dewantara,
kemudian memperkenalkan atau mengetahui perbedaan hukuman maupun konsekuensi, belajar dengan mengetahui nilai-nilai kebajikan yang universal, kemudian ada tabel T dan Y, kemudian juga memisahkan berbudaya positif dalam memberikan solusi permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi baik di kasus maupun peristiwa yang terjadi di sekolah. Dengan menggunakan segitiga restitusi ini diharapkan rekan-rekan saya baik saya pula di sekolah, kami bisa mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Kemudian budaya positif juga memberikan lingkungan positif untuk menumbuhkan rasa positif juga bagi para peserta didik. Nah, di dalam lingkungan positif juga nantinya akan memberikan maupun menciptakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas di mana hal tersebut dapat disepakati bersama guru dan siswa di kelas serta memberikan peraturan yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Inilah dokumentasi hasil saya memaparkan materi yang diberikan kepada rekan-rekan saya di sekolah, kemudian berdiskusi mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan, kemudian strategi apa, dan langkah nyata bagaimana yang harus dipersiapkan sebagai pendidik untuk senantiasa menumbuhkan rasa budaya positif baik di sekolah maupun di rumah. Demikian pemaparan saya. Mudah-mudahan aksi nyata ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.